Hari ini tema kita adalah perbedaan antara quill stem dengan yang threadless stem. Threaded ini yang menggunakan ulir atau drat. Nah, misalnya ini kalau dibuka demikian, ada dratnya di sini. Kalau yang sudah lama, teknologi lama ini masih pakai istilahnya quill stem dengan ciri-cirinya adalah nih, ada dua, nggak tahu lah namanya, mur atau baut itu istilahnya. Ini yang segi berapa 8 ini ada dua di sini, ada yang tipis ini kelihatan. Ini untuk mengunci porok supaya nempel di sepedanya sini. Head tube ya? Ya, di head tube-nya, dan tidak masalah di antaranya mungkin ada spacernya. Kalau ini sekaligus kabel stop untuk rem cantilever, dan juga mungkin ada satu lagi di sini atau dua, bebas tergantung panjangnya nanti. Kemudian cara untuk membukanya, membuka quill stem ini, di atas ada mur, ya mur ini namanya. Murnya itu biasanya nomor 6 biasanya. Kunci L nomor 6. Terus dibuka ke kiri. Nah. Kemudian coba dikendorkan, ditarik. Kalau tidak bisa ditarik, iya, kalau misalnya macet gimana? Macet disiram dulu dengan WD-40 atau minyak tanah atau apa yang ada. Kemudian dipalu dari bawah sini, dipalu ke atas. Jadi ketika dipalu, mana ya? Misalnya ini dipalu dari atas ini. Ya. Ininya muncul dulu sedikit segini, kira-kira 1 atau 2 cm muncul murnya, kemudian dipalu dari atas. Oke. Atau stang dan stemnya ini dipalu dari bawah gini. Nah, karena wheel stemnya itu adalah bentuknya seperti ini, jadi ketika nanti kelihatan nih, ketika dikencangkan, murnya dikencangkan, makin kencang dia makin ke atas. Jadi awalnya mungkin begini, nah ke atas, nanti ini membesar sehingga dia tidak muat di dalam sini, terkunci di dalam pipa head tube. Pipa apa namanya ini, poroknya, steer tube-nya. Nah, kalau itu kita palu di sini kita palu, dar, ini ya itu jadi lepas. Oh iya. Atau dipalu dari atas, dar, itunya turun ke bawah. Tapi hati-hati karena kadang kalau yang steer tube yang lama ini, jadi di dalamnya itu tidak rata tapi agak menyempit di bagian bawah. Jadi kadang-kadang ini kita pukul terlalu banyak, malah dia ke bawah dan macet di bawah. Oke. Jadi mungkin lebih baik di bagian di sini dikasih kain atau apa, kemudian dipalu dari bawah. Pasang maksimal nih. Ya, keunggulannya atau apa ya, karena ini teknologi lama ya. Ini keunggulannya dia mudah untuk diatur ketinggiannya. Jadi misalnya mau segini agak tinggi, atau mau, dan biasanya ada tandanya itu ya, maksimal berapa, pendek, pengen nunduk, pengen ngebut misalnya, atau pengen santai, pengen tegak ke atas. Ini ada tandanya guys, sesuai panjangnya. nggak tahu ini kelihatan apa enggak. Tapi di sini ada garisnya adalah maksimal masuk, yang ya maksimal yang di luar. Jadi ini harus di dalam yang garisnya itu. Ini berarti tadi masangnya kedalaman ya? Ya tergantung, kalau suka misalnya nunduk atau ngebut biasanya ke bawah, tapi kalau sukanya santai bisa lebih tinggi lagi. Kelemahannya yaitu tadi macet, bisa rawan macet, kemudian apalagi lebih berat ya. Kalau ini kan lebih ringan. Dan juga kalau harus mengganti, misalnya stangnya mau diganti yang oversize, yang besar, ini harus diganti satu wheel stem, ini harus diganti. Karena lubangnya di sini juga sudah beda. Ya, ini sekitar mungkin 25,4. Kalau yang oversize yang besar itu biasanya 31,8. Nah, untuk menurunkan tadi seperti tadi, menurunkan terus dinaikkan.
Ya, diusahakan tidak melebihi garis itu. Kemudian tinggal di sini dikencangkan. Ini setelah dikencangkan, kita luruskan, ya kira-kira lah. Kencangkan sampai mungkin di tangan kita ini sampai kerasa agak sakit gitu lah. Jadi pas dia kencang, dan kita coba lagi, kita geser-geser. Sudah kencang cukup. Kalau misalnya kurang kurang kencang, misalnya gini kurang kencang, nanti ini geser-geser berbahaya. Kalau terlalu kencang bisa jadi merusak merusak murnya ini. Jadi awalnya kan dia bentuk segi 6 nih. Jadi kalau misalnya kita terlalu kencang ininya, jadi dia gundul, jadi bulat. Ya, cukup. Oke. Ya. Oke, sip. Oh, jadi demikian tips untuk membuka apa ini? Wheel stem Oh, quill stem. atau apa ya? Iya, quill stem. Ulir. Iya, ulir. Yang ada ulirnya, poroknya ada ulirnya. 1, 2, 3. Nah, ini sepeda yang modern, threadless atau sering disebut juga head system ya. Jadi dia poroknya di sini di dalam mulus, tidak pakai drat. Nah, ini yang di atas ini untuk mengatur agar dia itu seberapa kencang di dalam steer tube-nya sini. Nah, sekarang ini untuk mengikat stemnya itu sekaligus untuk mengikat poroknya itu steer tube-nya agar tidak kemana-mana. Cirinya, ciri yang threadless ini bisa dilihat dari luarnya di sini. Tidak ada mur atau baut segi 8 yang untuk mengunci itu. Jadi langsung pakai menguncinya dengan stemnya ini, pakai mur kecil-kecil. Nah, mulus. Kita buka lagi nih spacernya. Karatan. Ini bengkel amatir lebih banyak merusak daripada membetulkan. Memang harus dengan kekerasan ya. Kalau sudah merusak 3 sepeda mungkin jadi bisa Udah terlihat karatnya. karatan ini. Dari atas ya. Nah, tuh. Ini mulus, tidak ada dratnya. Nah, ini salah satu keunggulannya adalah lebih ringan karena tidak perlu kuil tadi. Ini polong dan juga lebih mudah ya. Ya, Perawatannya lebih mudah dan juga tidak rawan macet. Misalnya wheel stem itu tadi mungkin udah lama sekali tidak diservis, bisa jadi dia macet. Seperti juga seat post kan, seat post dan wheel stem itu dua hal yang sering macet di sepeda-sepeda vintage. Baiklah,
demikian perkenalan kita kali ini untuk sepeda vintage menggunakan quill stem.